Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pemain muda terbaik di Piala Dunia 2022, Enzo Fernandez. Pemain berusia 21 tahun ini baru mendapat caps pertamanya di jeda internasional terakhir sebelum Piala Dunia 2022. Namun ia langsung menjadi salah satu pilar penting di skuad Argentina dan berhasil membawa La Albiceleste menjadi juara. Sebelumnya penampilan gemilang Enzo bersama Benfica lah yang menjadi penyebab ia dipanggil oleh Scaloni. Baru pindah ke Benfica pada bulan Juli lalu, dalam setengah musim Enzo langsung mencuri perhatian dengan penampilan 13 match di Liga Portugal serta 5 penampilan di fase grup UCL. Pada kesempatan itu, Enzo yang berposisi sebagai defensive midfielder atau gelandang bertahan berhasil mencatatkan 1 gol dan 4 assist. Nah, penasaran dengan analisis wonderkid Argentina ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Pada Piala Dunia kali ini, Enzo dimainkan di posisi nomor 6, posisi yang identik dengan gelandang bertahan. Di posisi tersebut, ia bisa memainkan peran sebagai lone pivot di depan garis pertahanan Argentina. Di 2 laga pertama, Enzo memulai laga dari bench dan diturunkan sebagai pengganti Paredes di babak kedua. Namun berkat penampilan apiknya pada laga kedua versus Meksiko, di mana ia berhasil mencetak 1 gol, membuat Scaloni mempercayakan 1 spot di starting line up untuknya. Dari laga ketiga fase grup hingga laga final, Enzo selalu bermain sebagai starter. Dan di fase knockout, ia selalu bermain penuh. Padahal di posisi ini, dihuni pemain-pemain yang berpengalaman seperti Paredes dan Guido Rodriguez yang dimainkan sebelumnya. Bermain di posisi nomor 6 di area yang cukup dalam, Enzo bisa berperan sebagai inisiator build up Argentina. Namun gak jarang, ia mendapatkan marking ketat dari pemain lawan. Saat di marking, Enzo seringkali akan bergerak turun sejajar dengan 2 center back untuk lepas dari marking lawan. Dengan dropnya Enzo sejajar 2 center back, juga bisa memberikan keleluasaan bagi salah satu atau 2 fullback untuk naik melakukan overlap. Selain itu, saat di marking, ia akan melakukan pergerakan untuk menarik markernya keluar dari posisi dan membuka passing lain bagi pemain di area yang lebih tinggi. Dilihat dari passing mapnya selama Piala Dunia, di posisinya yang dalam, ia berperan sebagai pusat untuk melakukan sirkulasi. Enzo memang lebih banyak melakukan umpan ke kiri atau ke kanan. Dia yang menentukan ke arah mana Argentina akan menyerang. Namun dalam momen tertentu, ia bisa melakukan umpan ke depan yang menembus barisan pertahanan lawan. Seperti yang ia tunjukkan di laga versus Kroasia, di mana Enzo melepaskan umpan lambung kepada Alvarez melewati backline Kroasia. Dari momen inilah Argentina mendapatkan penalti. Salah satu keunggulan dari Enzo adalah aspek defensifnya, di mana ia memiliki kemampuan covering yang sangat baik. Ini yang membuatnya diplot sebagai gelandang bertahan. Dalam menjaga areanya di depan backline Argentina, Enzo akan melakukan marking kepada pemain yang berada di areanya. Seperti di laga versus Belanda, ia menempel ketat Cody Gakpo yang sering menempatkan diri di depan backline Argentina. Dengan markingnya ini, Enzo sukses membatasi ruang gerak Gakpo. Contoh lainnya di laga final versus Prancis. Enzo melakukan marking kepada siapapun pemain Prancis yang masuk ke areanya, baik itu Griezmann, Mbappe, dan Rabiot. Selain baik dalam mengcover area, Enzo juga bisa turun ke backline, mengcover ruang yang ditinggalkan pemain bertahan saat center back atau fullbacknya harus bergeser menjaga lawan di sisi sayap. Sebagai gelandang bertahan, saat Argentina berada dalam fase attacking dan masuk ke final third lawan dan menerapkan garis pertahanan tinggi, Enzo akan berperan sebagai rest defense bersama dengan 2 center back, menjaga agar lini belakang nggak mudah terkena counter attack. Ia akan memposisikan dirinya di depan ataupun sejajar 2 center back. Dengan 3 pemain sebagai rest defense, tentunya pertahanan Argentina akan lebih aman saat terkena counter attack. Di momen ini biasanya Enzo lah yang menjadi filter pertama dengan melakukan counter press.
Enzo juga memiliki timing yang baik saat melakukan defensive action seperti stand tackle atau step up untuk menutup ruang. Saat akan melakukan stand tackle atau merebut dengan berdiri, Enzo akan menunggu waktu dan momen yang tepat, yaitu saat bola sedikit menjauh dari kaki lawan dengan ketepatan momen dalam melakukan stand tackle tersebut. Maka Enzo bisa mengambil bola dengan bersih tanpa melakukan pelanggaran. Saat step up untuk menutup ruang pun, Enzo akan selalu menunggu momen yang tepat. Sebelum step up atau naik, ia akan menutup pemain lawan di belakangnya dengan melakukan cover shadow sebelum ia step up untuk menutup pemain yang menguasai bola. Selain mumpuni dalam ground duel atau duel-duel di bawah, catatan aerial duel atau duel udara Enzo di Piala Dunia ini pun cukup baik, meski posturnya kurang dari 180 cm. Catatan kemenangan duel udaranya mencapai 75%. Pemain 21 tahun ini juga bisa memainkan peran yang lebih advance atau naik, terutama saat dimainkan bersama Paredes. Dengan adanya Paredes, Enzo bisa bermain di area half space dan sayap kiri. Di area itu, ia bisa melakukan dribble ke final third lawan seperti yang ditunjukkan di laga versus Polandia ini. Di mana ia juga bisa sukses ciptakan satu assist kepada Alvarez. Pada laga final, ia juga menunjukkan hal serupa. Dengan masuknya Paredes di babak extra time, Enzo bisa bermain lebih ke depan. Seperti yang terlihat di proses gol ketiga Argentina, ia di posisi yang tinggi membentuk kombinasi segitiga bersama Messi dan Lautaro. Rekannya, McAllister, menyebut Enzo adalah pemain yang bisa ditempatkan pada beberapa posisi di lini tengah. Menurutnya, Enzo juga pandai memprogresikan bola ke depan. Jadi tugas McAllister tinggal mencari ruang-ruang kosong untuk mendapat umpan darinya. Waktu melawan Polandia, Enzo membukukan 99 sentuhan serta mencatatkan 86 umpan sukses dari total 94 umpan yang dilakukannya. 10 diantaranya adalah umpan progresi ke kotak penalti. Dia berperan sebagai metronom di lini tengah yang bertugas untuk retain atau mempertahankan possession dengan umpan-umpannya yang rapi. Ketika melawan Australia, Enzo mencatatkan sampai 114 sentuhan serta membukukan 92 umpan sukses dari 100 umpan yang dilakukannya. Ini menunjukkan perannya sebagai kontrol di lini belakang, berperan layaknya stopper atau libero klasik di depan dua center back yang juga punya tanggung jawab menggagalkan serangan balik lawan. Di usianya yang begitu muda, ia juga nggak takut melakukan duel. Namun dengan kecerdasannya, duel-duel yang dilakukannya cukup bersih. Enzo mungkin akan jadi komoditi transfer yang menarik karena penampilannya di Piala Dunia ini. Secara posisi juga cukup sulit menemukan pemain nomor 6 atau gelandang bertahan yang punya kemampuan distribusi sekaligus bertahan yang baik.